selamat pagi pemirsa Guntur, masih bersama dengan saya Ade Dorcas di acara obrolan pagi kali ini ya. Sekarang ini kita memberikan kesempatan kepada pendengar setia Radio Guntur untuk boleh bergabung, memberikan apresiasinya, pertanyaan atau pendapatnya terkait topik yang kita angkat kali ini, QRIS transaksi digital sehat dan keren. Dan informasi juga bahwa di sini kita menyediakan souvenir untuk yang bergabung hari ini joinan di 23455. Langsung saja karena sudah ada penelpon. Halo, dengan siapa dan di mana? Iya, saya dari Adi. Iya. Ayani. Adi di Ayani, silakan. Iya. Mau tanya tadi, QRIS itu misalnya keunggulannya apa ya? Oke, keunggulan QRIS itu apa? Kerennya QRIS itu apa maksudnya? Iya. Dari Pak Adi Ayani. Iya. Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi nanti bisa diambil souvenirnya ke Guntur ya. QRIS itu apa gitu maksudnya? Iya. Oke, Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Jadi sekali lagi nanti bisa ambil souvenirnya ya karena sudah joinan dan ikut nimbrung hari ini di obrolan paginya Radio Guntur. Ya, untuk penelpon selanjutnya bisa langsung menghubungi 23455. Dan sekali lagi kita menginformasikan bahwa kita menyediakan souvenir ya untuk siapapun yang bergabung hari ini di 23455. Dan souvenirnya ini luar biasa ini ya. Dari sini, dari ini. Ya, dari BI, dari BPD, dari T-shirt Bank. cantik. Dan dari Gojek juga dapat GoPay ini ya hari ini. Pagi-pagi mimpi apa dapat GoPay gitu ya. Ikut nimbrung di obrolan pagi dapat GoPay gitu ya. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi dulu sambil kita menunggu penelpon selanjutnya. Ini pertanyaan dari Pak Adi di Ayani. Keunggulan dari QRIS ini apa? Mungkin bisa dijelaskan Agus kembali. Jadi apa sih yang dimaksud dengan keren ya? Jadi QRIS itu keren ya. Keren. Oke, Pak Agus bisa dikip dulu ya. Jadi belum dijawab gitu ya. Kita lanjut dulu ke penelpon selanjutnya. Oke, halo, dengan siapa dan di mana? Ya, Om Swastiastu. Ya, dan Pak Rianto di? Ya, selamat ulang tahun Kota Singaraja. Oke, ya, selamat ulang tahun. Kota Jaya dan masyarakat maju sejahtera. Ya. Iya. Dengan kemajuan IT ini mungkin dalam proses peminjaman ya, katakanlah peminjaman kredit, apakah dalam pandemi COVID ini bisa dimanfaatkan sistem ini, kemudian kemudahannya di mana, apa bedanya dengan ATM juga, kemudian saran ini, adakah dengan pandemi COVID ini dari pihak bank memberi keringanan, katakanlah dalam konteks pemotongan, karena kadang-kadang pinjam uang 10 juta, pemotongan administrasi dan lain-lainnya, katakanlah cukup banyak gitu kesan dari para nasabah. Mudah-mudahan ada keringanan. Kemudian juga dari segi keselamatan dan sebagainya, apakah ada keringanan lain dalam konteks pandemi ini, sehingga bank ini juga memberikan suatu kemudahan atau keringanan kepada nasabah atau calon nasabah. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi. Oke, Om Santi Om. Terima kasih Pak Rianto untuk pertanyaannya dan sudah ikut bergabung di 23455 hari ini. Dan untuk Pak Rianto juga bisa datang ke Radio Guntur ya untuk mengambil souvenir yang untuk Pak Rianto, karena hari ini spesial hari ini gitu ya di obrolan pagi di segmen kedua, siapapun yang ikut joinan dan ikut nimbrung ngobrol di obrolan pagi. Iya, dalam rangka HUT juga ya. Akan mendapatkan souvenir yang luar biasa. Oke, sudah ada penelpon ketiga, langsung saja kita angkat. Halo, dengan siapa dan di mana? Sampaikan tadi. Saya ke teknis saja langsung karena ini masalah transaksi online yang boleh dikasangkan apa begitu ya. Kemudian dengan munculnya QRIS ini artinya secara teknis kita kan harus punya uang di bank kan gitu umpamanya kalau BPD. Yang kedua, apakah dengan sistem QRIS ini sama dengan kartu ATM itu
Kemudian tentang pembiayaan, kalau ATM itu kan masyarakat kenapa masih menghindari banyak juga tentang transaksi ATM dan sebagainya, karena setiap transaksi itu kan ada biayanya, termasuk kartu ATM itu tiap bulan juga dipotong berapa ya, kalau tidak salah 7.500 apa berapa ya. Kadang-kadang orang menyimpan uang 5 atau 200.000, 500.000, lebih banyak potongan ATM-nya daripada bunganya. Anda dapat bunga, potongan ATM-nya lebih besar daripada itu. Kadang-kadang tiap bulan itu dia berkurang banyak sampai hangus tabungan mereka. Nah, apakah dengan model QRIS ini sama seperti itu, sehingga uang yang sedikit itu kan tanggung jadinya naruh di bank dengan model QRIS ini gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Dengan siapa, Pak? Dengan Bapak siapa? Ya, Pak Pande dari Banyuwangi. Iya, Pak Pande. Ya. Oke, ya terima kasih Bapak. Iya, jadi Bapak Pande juga nanti bisa datang ke Radio Guntur ya untuk mengambil souvenirnya, karena Pak Pande sudah ikut joinan di 23455 dan ikut ngobrol juga di obrolan pagi kali ini. Ya, kami juga masih membuka penelpon selanjutnya yang ingin menyampaikan apresiasinya terkait topik kita kali ini, yakni QRIS transaksi digital sehat dan keren. Bisa langsung joinan telepon ke 23455. Oke, nampaknya belum ada penelpon. Jadi sudah ada 3 pertanyaan yang masuk ya. Tapi ini pertanyaan dari Pak Randa dan Pak Arianto nih hampir mirip gitu ya. Kan ada penelpon lagi? Ya, langsung saja kita angkat. Ya, halo, dengan siapa, ada di mana? Halo. Halo. Ya. Saya Pak Kadek dari Sambangan. Oke, Pak Kadek, silakan Pak Kadek. Ini kenapa QRIS? Halo. Halo, iya. Kenapa QRIS, Pak? Ada apa dengan QRIS? Bagaimana pertanyaannya, Pak? Silakan. Halo. Halo. Saya Bapak Kadek Suprati. Iya, silakan Bapak. Iya. Ini saya tanya, kenapa QRIS-nya belum menyasar pada pedagang di pasar ya? Oke. Iya Bapak. Iya, kenapa QRIS-nya belum menyasar pedagang di pasar ya Pak ya? Iya, ditunggu sebentar lagi jawabannya Pak ya. Iya, halo Bapak. Mau bertanya, QRIS itu bisa dipergunakan di mana saja, artinya untuk kegiatan transaksi. Apakah kepada mereka yang sudah berlangganan juga? Jadi misalnya di swalayan itu apa sudah berlaku QRIS atau di Gojek itu misalnya, Grab dan sebagainya. Bisa digunakan di transaksi apa saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wardana. Oke, jadi kita cukupkan untuk penelpon kali ini ya. Sudah ada 5 penelpon yang masuk. Dan untuk Pak Adi Diayani, Pak Arianto, Pak Paranda, dan Pak Kadek, juga Pak Wardana di Banyuning, disilahkan untuk datang ke Radio Guntur untuk mendapatkan souvenir dalam rangka HUT Kota Singaraja dan spesial hari ini dari BI, dari BPD, dan hari ini juga dapat GoPay gitu ya, yang sudah nimbrung di obrolan pagi kali ini. Ya mungkin langsung ditanggapi gitu Pak ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini dari Pak Adi Diayani, keunggulan QRIS ini apa? Ya, baik, terima kasih. Rekan-rekan pendengar Radio Guntur pada pagi hari ini. Jadi sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa QRIS itu sebenarnya adalah satu sarana pembayaran. Jadi sarana pembayaran itu bisa dulunya dengan uang tunai, ya, orang bayar pakai uang langsung tukar jual beli. Kemudian berkembang dari uang muncullah yang namanya kartu, ya kan? Ada kartu debit, ada kartu ATM yang untuk ngambil uang tunai, kartu kredit dan segala macam. Nah, kemudian bergeser, kemudian muncul yang namanya e-money, elektronik, uang elektronik yang disimpan di dalam kartu, yang biasa kita pakai untuk bayar tol, ya kan? Kalau di Bali Mandara sekarang nggak bisa pakai uang tunai, harus pakai kartu elektronik. Ya, sekarang muncullah yang namanya QRIS. Ya, QRIS ini adalah sarana pembayaran. Nah, jadi
seperti uang tunai. Jadi dipakai untuk apa saja bisa. Nah, bagaimana caranya? Kenapa disebut dengan keren? Keren karena apa? Karena sifatnya yang kekinian. Kenapa kekinian? Ya karena sudah mengadopsi teknologi terkini, yaitu dengan pemanfaatan handphone. Karena di mana-mana orang sudah menggunakan handphone, orang-orang muda, dan itulah yang disebut dengan kekinian atau keren tadi di dalam istilah ini. Terus kemudian kemudahannya apa? Nah, sebagai pedagang, kalau kita kan ingin bisa menerima pembayaran dari apa aja yang saya sebutkan, dari uang tunai, kartu, dan segala macam. Nah, kalau kita ingin toko kita, pedagang kita dagang menerima dengan cara kartu, maka kita harus menyediakan yang namanya EDC. Nah, untuk install EDC itu agak lama dan agak ribet persyaratannya dan segala macam. Harus ada tersambung sama internet dan segala macam. Terus kemudian harus sewa EDC-nya. Nah, dengan keributan-keributan itu muncullah yang namanya kris. Nah, kris itu hanya sangat simpel, cukup dengan kertas saja bisa kita cetak QR kita yang sudah terdaftar, ditempel di warung kita bisa. Kemudian dibuat kalung juga bisa. Ya, jadi sangat mudah, nggak perlu dicolok-colokin kemana ada, sehari jadi. Nah, dan bagaimana cara mendapatkan QR tadi? Datangilah yang penyelenggara jasa sistem pembayaran, bisa bank, bisa non-bank, bank bisa, semua bank bisa. Sekarang yang ada di Singaraja, termasuk khususnya BPD maupun non-bank bisa GoPay. dengan GoPay, Gojek, dan segala macam. Itu sangat simpel untuk mendaftarkan toko kita sehingga tertempel QR tadi. Nah, sudah kemana aja ini diimplementasikan dalam rangka ulang tahun Singaraja, dan juga hari ini akan ada peresmian Pasar Banyu Asri. Bank Indonesia bekerja sama dengan BPD dan juga Gojek itu sudah mengkriskan seluruh pedagang di Pasar Banyu Asri, dan nanti kita akan demokan dan kita implementasikan hari ini bagaimana Pasar Banyu Asri, pasar tradisional itu secara pelan-pelan bisa menggunakan kris itu untuk pertama untuk memudahkan dia dan segala macam. Yang kedua tentunya bagaimana meningkatkan penjualan. Jadi bisa dilihat sekarang belum tentu toko itu sepi tapi barangnya nggak habis. Bisa saja nggak banyak orang datang tetapi barangnya habis karena belanjanya lewat online, lewat ini dan segala macam. Lah itulah kita akan manfaatkan itu untuk peningkatan di pasar pedagang-pedagang di Pasar Banyu Asri. Oke. Itulah. Jadi dari Pak Agus tadi sudah menjawab pertanyaan Pak Adi Diayani dan juga sekaligus menjawab dari Pak Kade juga ya. Apakah pasar? Kenapa? Dari Pak Kade juga ya. Dan sekarang mungkin ini karena terkait ATM dan bank-bank juga ada kredit-kreditnya gitu. Ini pertanyaan dari Pak Arianto dan Pak Paranda. Bisa dijawab Pak Sudarma. Ya, terima kasih untuk Pak Arianto ya. Ini kaitan dengan kebijakan dari bank terkait masalah pinjaman kredit gitu ya. Kalau di bank itu khususnya di Bank BPD Bali sudah memberikan kebijakan ya namanya restrukturisasi kredit. Bisa dia penundaan bunga, perpanjangan jangka waktu, ataupun penundaan pokok dan bunga sudah dilaksanakan. Sampai hari ini sudah banyak nasabah-nasabah yang mengajukan, sehingga bisa kita peduli terhadap UMKM, nasabah yang merasa kesulitan di pandemi COVID-19. Kami dari bank sudah dengan adanya POJK, sudah diberikan keleluasan untuk bank memberikan langkah restrukturisasi untuk nasabah-nasabah yang terkendala ataupun terkena dampak COVID-19 hari ini. Terkait masalah di Bank BPD itu, katanya tadi Bapak Arianto bilang karena banyaknya biaya-biaya itu kan, biaya kredit. Tapi dengan adanya KUR Pak, kredit usaha rakyat, ada namanya kredit super mikro.
ada namanya kur mikro dan kredit kecil. Itu sudah bebas biaya, Pak. Tidak kena administrasi, provisi, tidak kena 0% semua itu. Dan bunganya sangat murah sekali, 6%. Dan juga kur ini sangat cocok sekali dalam pandemi Covid ini. Kita bisa mengedarkan secara masif di Singaraja. Nanti kita akan cari tempat dan waktu khusus untuk membicarakan kur. Nanti kita akan bahas habis tuntas bagaimana Bank BPD Bali itu melaksanakan kur ya. Bagaimana program dari pemerintah itu sudah dijalankan maksimal oleh BPD Bali. Sampai hari ini kur ada di BPD Bali sudah berjalan dengan baik dengan NPL 0% gitu. Saya sangat apresiasi sekali ya masyarakat Buleleng yang kondisi ini tetap tumbuh ekonomi dengan kur. Begitu juga dengan Pak Pande ya, Pak Pande itu yang dari Banyuning. Kenapa QRIS itu dimasifkan? Apakah sama dengan ATM? QRIS itu minimal sama ya dengan program digital, digital bertransaksi lewat digital, bukan uang tunai. Kalau QRIS itu untuk nasabah kami itu tidak kenakan biaya 0%. Artinya begitu dia bertransaksi 10.000 umpama 10.000 ya di debitnya juga 10.000. Tidak ada dikurangi. Nah, itu karena begitu didebet langsung masuk ke rekening pedagang yang mau dibeli itu, apakah pedagang jajan, kue dan lain sebagainya. Itu tidak ada kena biaya. Bapak lebih aman dan lebih efisien, lebih irit pakai QRIS itu. Yang berikutnya juga dari Pak Kadek di Sambangan ya. Pak Kadek Sukrate di Sambangan. Kenapa di pedagang pasar itu belum ada? Kami ada di pengelolaan 4 pasar sampai hari ini ya, pasar Latri, pasar Kampung Bugis, pasar Anyar, dan pasar Banyu Asri, itu sudah ada QRIS. Semua sudah ada, rata-rata sudah ada. Mungkin Bapak kalau memang belum bisa datang langsung ke BPD atau Bapak hubungi kami di Bank BPD. Kami akan turun jemput bola untuk itu melaksanakan QRIS itu. Untuk Pak Wardane di Banyuning, di Swalayan di Sambangan, itu sudah ada juga QRIS-nya. Jadi udah di mana-mana gitu. Sudah ada. Ya? Kita 1.600 lebih ada QRIS di Singaraja. Target kita kan sampai 2.000 sampai 5.000 QRIS. Dan support dari Bank Indonesia juga. Oke, jadi selanjutnya kepada Pak Charlie disilakan untuk boleh menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini, Pak. Iya. Sebenarnya udah banyak tercover dari Pak Agus dan Pak Made. Memang QRIS bisa dipakai di mana? Sebenarnya bisa di mana aja. Itu kan memang dan sangat memudahkan daripada orang membayar dengan metode yang konvensional gitu kan. Dengan ini sangat mudah. Apalagi sekarang kalau kita lihat banyak sekali nih promo-promo gitu kan yang lagi coba ditawarkan untuk menangkap pengguna-pengguna baru khususnya kan. Nah, ada promo kayak diskon, ada promo cashback gitu kan. Nah, itu semua mungkin akan jauh lebih menarik buat orang yang membayar dengan menggunakan pembayaran secara digital gitu. Nah, contoh misalkan di kami sendiri dengan 190 juta yang sudah mendownload aplikasi Gojek, nanti Mbak Ade berarti 191 juga. Yang sudah menggunakan, ini kan segmen market yang sebenarnya kalau mau dilihat oleh para merchants gitu kan, para UMKM, ini suatu segmen market yang cukup besar sebenarnya, yang harusnya opsi itu harus disediakan gitu kan, karena orang sekarang tidak pingin ribet lagi dengan uang, mungkin uang di dompetnya sedikit, tapi dia udah bisa juga membayar dengan digital. Nah, apalagi ditambah sekarang ini kan promo-promo kayak tadi saya sudah sebutkan, akan sangat menarik lah. Oke, ini udah dijawab lengkap, tuntas, padat gitu ya oleh ketiga narasumber kita hari ini terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi tadi juga sempat ditekankan bahwa QRIS ini apa? QRIS ini ya metode pembayaran gitu Pak ya. Jadi ini bukan untuk mengambil kredit atau bukan untuk dilakukan pemotongan-pemotongan segala macam gitu. Jadi ini adalah bentuk pengganti uang tunai gitu ya. Jadi ini tidak akan mengurangkan uang Bapak Ibu pemirsa di rumah Nggak gitu kena ya. Biaya Jadi ya tidak akan kena biaya gitu ya. Jadi kalau belanjanya 10.000 ya 10.000 yang akan berkurang gitu ya. Kalau belanjanya 9.999 ya 9.999 yang akan kepotong gitu ya. Nggak akan ada kembalian permennya lagi Bapak Ibu gitu ya. Ya, jadi saya tambahkan juga. Jadi di mana saja itu kayak apa sih kehidupan sehari-hari? Ya kan orang mikirnya QRIS itu hanya untuk jual beli ya. Sebenarnya juga bisa untuk bayar angsuran, misalnya ada koperasi simpan pinjam gitu kan, mau bayar angsuran datang ke koperasi jauh-jauh, itu cukup pakai
si koperasinya ngirim Iya. kris kode QR-nya ke handphonenya, dia langsung klik, langsung bayar. Ya itu bisa dipakai untuk bayar angsuran, termasuk bayar SPP. Jadi kalau sekarang ibu-ibu, anak-anak yang ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang worry terhadap anak-anaknya kalau dikasih uang jajan, iya. mau uangnya itu mau beli apa? Kalau kita kasih dalam bentuk Tunai. non tunai, ya kan, mau GoPay, mau BPD, itu kan ketahuan mau dia belanja apa aja. Iya. Nah, udah nggak usah nanya, coba lihat handphonenya, akan kelihatan Dicek, historikalnya ya. dia jajan apa aja hari ini, ya kan, ketahuan. Mau bayar SPP juga bisa. Jadi sekolah-sekolah tinggal dikasih QR, Ya. bayar SPP, langsung bayar SPP. Bahkan sekarang di Denpasar bantuan sosial juga dikakek namanya BPD itu dan menggunakan bayar pakai QR, sehingga kita tahu, pemerintah juga tahu uang yang bantuan sosial yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat, anak-anak sekolah, masyarakat itu dipakai untuk apa? saja, gitu Itu ya. apakah benar-benar untuk kebutuhan ataukah untuk ini? Nah, itulah banyak manfaat yang dapat kita peroleh, dan apapun jenis pembayaran, kalau ada pindah uang dari satu orang kepada orang lain, maka itu berpotensi dapat menggunakan QRIS. Iya. Gitu. Jadi ini buat bapak ibu yang suka khawatir gitu ya anaknya jajanan apa gitu ya. Jadi pakai ini aja, langsung ke record tuh jajannya apa. Biasanya orang jajannya itu snack, ini anak-anak jajannya sepatu, jajannya. Nah ini lumayan bikin pegang kepala juga gitu ya, ketahuan gitu anaknya ternyata pakai uang Juga untuk apa ibu-ibu saja. yang khawatir sama suaminya. Iya. Ya kan? Nah, itu Sebelah udah ngomong simpenan Iya. sama suami gitu. Iya, Ayo Pak itu. Charlie mau ngomong apa lagi? Saya udah nggak lagi dikasih sama istri, ya papa harus pegang uang sekian. Udah di handphone aja, biar Iya. gua bisa monitor katanya. Jadi ini udah ada monitornya. Ya. Gitu. Wah, memang luar biasa pembicara kita Ya. hari ini gitu ya. Wah, tanpa terasa ini kita ngomongin si QRIS ini udah hampir sejam gitu ya. Ya. Dan sekarang disilakan kepada Pak Agus, Pak Sudarma, dan Pak Charlie juga untuk boleh menyampaikan closing statement-nya kepada pendengar setia Radio Guntur terkait topik kita kali ini. Ya, jadi closing statement kami dari Bank Indonesia kepada masyarakat, mari kita ubah gaya hidup kita dengan cara bertransaksi secara non tunai. Jangan berpikir ribet, Ya. jangan berpikir susah, jangan berpikir ada biaya dan segala macam. Jadi coba bahwa bertransaksi secara digital, apalagi dengan menggunakan QRIS itu mudah, kemudian simple dan tidak ribet. Dan kita punya yang namanya tagline bahwa menggunakan QRIS itu cepat, mudah, dan murah. Cemumu gitu. Ini ngomong cemumuahnya harus hati-hati gitu ya, Ya. cemumu gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus, dan selanjutnya Pak Sudarma. Ya, terima kasih pada hari ini, hari yang sangat berbahagia, tanggal 30 Maret, khusus untuk Pemda Kabupaten Buleleng dan masyarakat Buleleng, kami ucapkan selamat ulang tahun Kota Buleleng ke-417. Kami dari Bank BPD, terkait masalah QRIS, dengan eranya yang sekarang digital, milenial, kita tidak ada lagi istilahnya terlambatan terhadap sistem. Nah, kami dari Bank BPD sudah banyak mengatensi kepada UMKM, dan termasuk juga kami punya stand UMKM di Bank BPD, lobby BPD itu dengan menggunakan merchant QRIS. Silakan nanti Bapak Ibu lewat Dinas Perindahan Koperasi, lewat program Saling Tulungin, kita akan bantu untuk support terkait masalah diskon itu. Mudah-mudahan UMKM Buleleng bangkit dan maju. Ya. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih, dan selanjutnya ke Pak Charlie, disilahkan. Ya, baik, kepada para pendengar Radio Guntur, kami dari Gojek sangat berterima kasih untuk kesempatan bisa berinteraksi dengan para pendengar semua. Kita lihat bahwa gerakan untuk digital payment ini melalui QRIS sangat masif, dan silahkan gunakan Gojek, GoPay untuk melakukan pembayaran QRIS di pasar-pasar tradisional yang sudah dikurasi oleh Bank BPD Bali juga, sehingga kami harapkan sih UMKM kita bisa sama-sama bangkit, karena
tagline, kalau tadi tagline-nya Bank Indonesia Cemumua, tagline kami pasti ada jalan. Oke, iya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan Terima kepada kasih. Bapak-bapak yang luar biasa Iya. hari ini yang sudah mau berbagi di Studio Gempol 38. Dan sekali lagi kepada pemirsa yang di rumah, kalau belum pakai kiris berarti belum sehat dan belum keren. Dan juga diingatkan kepada pendengar setia Radio Guntur yang tadi sudah bergabung di obrolan pagi kali ini, silahkan datang ke Radio Guntur untuk mengambil souvenir yang didapatkan hari ini. Dan tanpa terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Jangan lupa untuk terus dengarkan obrolan pagi setiap hari Selasa dan Jumat dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan juga apabila ketinggalan obrolan-obrolan pagi ini, silahkan kunjungi kanal YouTube-nya Buleleng Roundup. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan selamat ulang tahun Kota Singaraja yang ke-417. Saya Aderian Darkaskeda pamit undur diri. Sampai jumpa.